Selamat pagi, mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit. Ya, jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, pengujian putaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutianingsih, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen letter. Apa itu manajemen letter? Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh KAP, ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran perbaikan dari KAP. Metode dalam pengendalian intern. Yang pertama, internal control questionnaires. Yang kedua, flowcharts atau bagian arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi. Yang ketiga, menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik? Caranya yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan pos neraca dan rugi. Selanjutnya, saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan. Dan pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Apa saja manfaat manajemen letter? Manfaat manajemen letter yang pertama untuk klien. Dapat mengetahui kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Dapat mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran yang diberikan dalam manajemen letter. Untuk kantor akuntan publik, menjadikan nama KAP menjadi bertambah baik. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman bisnisnya untuk memakai jasa KAP tersebut. Untuk staf kantor akuntan publik, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan, dan mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang kedua, senior auditor. Meliputi menelaah kertas kerja pemeriksaan yang telah dibuat asisten auditor, mengumpulkan hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut
dan menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, audit supervisor atau manajer, yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Dan yang keempat, audit partner, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya. Mengembalikan konsep tersebut, berikut saran-saran perbaikan kepada audit manager. Menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki dan membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya mengenai manajemen letter, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.